Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaya Hartono. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil exploratory data analysis atau IDA dari sebuah dataset yang berisi informasi tentang berbagai jenis makanan khas Indonesia. Nah, sebelum masuk pada penjelasan IDA-nya, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat topik dan tujuannya. Untuk tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pola data pada dataset makanan, terutama dari sisi jenis makanan atau cuisines, harga per porsi, rating makanan, dan juga daerah asal makanan tersebut. Analisis ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu univariate analysis, bivariate analysis, dan multivariate analysis. Dan pada bagian pertama nanti, saya akan menjelaskan bagaimana kita melihat distribusi jenis makanan menggunakan analisis univariate. Selanjutnya, kita akan masuk ke bivariate analysis untuk melihat hubungan antara harga dan rating. Dan terakhir, kita akan melakukan multivariate analysis untuk melihat hubungan antar maaf, kita akan melakukan multivariate analysis untuk melihat hubungan antar harga, rating, jenis makanan, dan daerah asal secara bersamaan. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa library populer seperti Pandas untuk mengolah data, Matplotlib, dan Seaborn untuk membuat visualisasi berupa grafik dan diagram. Dan di setiap bagian, saya juga menjelaskan fungsi dan tujuan dari setiap baris kode, serta bagaimana cara membaca hasil grafiknya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke bagian pertama. Nah, pada bagian pertama ini, kita lakukan import library dan membaca dataset. Di bagian awal ini, ada 3 library yang penting saya gunakan, yaitu Pandas. Ini digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada Matplotlib PyPlot. Ini digunakan untuk membuat grafik visual sederhana seperti garis, batang, atau histogram. Dan yang terakhir itu ada Seaborn, digunakan untuk membuat grafik yang lebih menarik dan informatif. Kemudian kita membaca file dataset bernama Indonesia Food Dataset. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu menampilkan informasi dasar dataset. Di sini, dalam kode ini ada dfret. Ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Ini berguna untuk melihat struktur awal data. Misalnya kolom apa saja yang tersedia dan seperti apa isi datanya. Berikut adalah hasil output dari kode di atas. Dan di sini ada dfinfo. Ini untuk memberikan informasi tipe data tiap kolom, apakah berupa teks atau angka. Ini penting agar kita tahu apakah datanya bisa langsung dianalisis atau perlu dikonversi terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada df_is_null sum. Ini untuk menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolom. Jika ada nilai kosong, kita bisa mempertimbangkan untuk menghapus atau mengisinya nanti. Baik, kita langsung lanjut ke analisis univariate. Di sini saya menggunakan fungsi df jenis makanan. Maaf, di sini terdapat fungsi df jenis makanan value counts. Ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan tiap jenis makanan.
Selanjutnya ada SNS count plot di sini. Ini untuk membuat grafik batang yang memperlihatkan jumlah tiap kategori tersebut. Dan parameter X sama dengan jenis makanan. Menunjukkan bahwa sumbu X berisi kategori jenis makanan. Selanjutnya, untuk PLT title, X label, dan Y label, ini untuk menambahkan judul dan label agar grafik mudah dibaca. Berikut penjelasan grafiknya. Batang di sini terdapat batang yang paling tinggi menunjukkan kategori makanan yang paling sering muncul di dataset. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu non-vegetarian, vegan, dan vegetarian. Nah, di sini terlihat pada batang vegetarian paling tinggi, berarti jenis itu paling banyak di data tersebut. Nah, di sini selanjutnya masuk ke fungsi describe. Di sini untuk memberikan ringkasan statistik untuk kolom numerik seperti harga dan rating. Data yang ditampilkan meliputi count, jumlah data tidak kosong, mean, rata-rata nilai, STD atau standar, itu adalah standar deviasi. Ini untuk menunjukkan sebaran data, min dan max, nilai terkecil dan terbesar, dan 25%, 50%, dan 75% ini untuk nilai kuartil data. Dengan ini kita bisa tahu kisaran harga makanan dan tingkat rating yang umum di dataset tersebut. Nah, lanjut berikutnya untuk distribusi harga per porsi. Di sini ada fungsi SNS. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama juga di sini ada fungsi hisplot. SNS hisplot digunakan untuk membuat histogram, yaitu grafik yang memperlihatkan distribusi data numerik. Dan ada KDE true, KDE sama dengan true, ini untuk menambahkan garis lengkung yang memperlihatkan bentuk sebaran data. Dan warna ini, orange, ini untuk grafik agar lebih terlihat, ini untuk grafiknya agar lebih mudah dibedakan. Dan berikut untuk penjelasan grafiknya. Di sini grafik pertama memperlihatkan rentang harga makanan dalam ribuan rupiah. Misalnya, jika batang di rentang 10.000 sampai 20.000, berarti makanan di dataset umumnya berharga segitu. Nah, di sini sama halnya dengan yang tadi. Untuk penjelasan kodenya sama dengan yang sebelumnya. Langsung saya jelaskan untuk grafiknya aja. Di sini grafik kedua ini memperlihatkan sebaran nilai rating. Apakah mayoritas tinggi, misalnya 4 sampai 5, atau tersebar merata. Oke, next lanjut ke analisis bivariate. Di analisis bivariate ini saya menggunakan fungsi SNS scatterplot. Ini untuk membuat grafik titik atau scatterplot untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Di sini X digunakan untuk harga per porsi dalam satuan ribu rupiah, Y untuk mewakili rating, dan W ini untuk jenis makanan. Dan berikut untuk penjelasan hasil outputnya. Jika titik-titik naik dari kiri bawah ke kanan atas, artinya ada hubungan positif. Berarti semakin mahal, rating makin tinggi. Dan jika titik menyebar tanpa pola, berarti tidak ada hubungan kuat antara harga dan rating. Warna ini untuk membantu melihat apakah jenis makanan tertentu cenderung punya harga dan
rating lebih tinggi. Nah, lanjut untuk kita masuk ke heatmap korelasi harga dan rating. Di sini saya menggunakan fungsi COR ini untuk menghitung nilai korelasi antar variabel numerik. Nilainya berkisar antara min 1 hingga 1. Nilai mendekati 1 berarti hubungan positif kuat. Itu berarti semakin besar satu variabel, yang lain juga meningkat. Dan jika nilai mendekati min 1 atau sama dengan hubungan negatif kuat, berarti semakin besar satu variabel, yang lain juga menurun. Dan jika nilai mendekati 0, itu berarti tidak ada hubungan kuat. Dan di sini ada SNS heatmap. Ini untuk menampilkan korelasi tersebut dalam bentuk peta warna atau heatmap. Warna merah biasanya menunjukkan korelasi positif, sedangkan biru menunjukkan negatif. Untuk penjelasannya, kita bisa lihat angka di dalam kotak. Jika anode sama dengan true, misalnya jika nilai korelasi antara harga dan rating hanya 0,2, berarti hubungannya lemah. Lanjut ke analisis multivariate. Di sini, ini adalah versi lanjutan dari scatter plot dengan lebih banyak variabel. Di sini kita melihat harga sama dengan harga itu adalah X, rating itu Y, daerah asal itu kita bisa lihat, kita bisa sesuaikan dengan warnanya ini, dan jenis makanan itu berbentuk titik. Untuk penjelasan hasil outputnya, itu warna berbeda menunjukkan makanan dari daerah yang berbeda. Bentuk titik berbeda menunjukkan jenis makanan yang berbeda. Dari hasil pola sebenarnya, kita bisa tahu apakah daerah tertentu memiliki makanan dengan harga dan rating tinggi atau rendah. Selanjutnya ada perbandingan harga antar daerah dan jenis makanan. Di sini terdapat fungsi SNS box plot. Ini untuk menampilkan ringkasan data numerik dalam bentuk box and whisker plot. Sumbu X ini digunakan untuk kategori daerah asal, sedangkan sumbu Y berisi nilai harga. Untuk penjelasan grafiknya, garis tengah dalam box itu menunjukkan median atau nilai tengah. Ujung atas dan bawah menunjukkan kuartil atau penyebaran data. Titik di luar box disebut outlier, artinya harga makanan yang jauh di atas atau di bawah rata-rata. Dengan box plot ini, kita bisa tahu daerah mana yang rata-rata harganya paling tinggi dan daerah mana yang paling rendah. Ya, mungkin untuk ini sudah selesai, dan di bawah ini ada kesimpulan yang saya buat. Ini kesimpulan sementaranya, yaitu ada yang pertama, distribusi jenis makanan didominasi oleh kategori tertentu. Yang kedua, rata-rata harga per porsi berkisar sekitar nilai median pada statistik deskriptif. Yang ketiga, tidak terlihat korelasi kuat antara harga dan rating. Dan yang keempat, itu daerah asal makanan memiliki variasi harga dan rating yang berbeda-beda. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan jika salah dan kurang dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.